Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, The Federal Reserve memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point pada rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2025. Chairman The Fed, Jerome Powell, menegaskan langkah pemangkasan sejalan dengan tujuan Bank Sentral untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi. Usai menggelar rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point ke level 3,75 hingga 4%. Jalan dengan tujuan The Fed untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi. Pemangkasan ini merupakan yang kedua kali di sepanjang tahun 2025. Meski demikian, The Fed tak memberikan sinyal apakah akan kembali menurunkan suku bunga di bulan-bulan berikutnya. In support of our goals and in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 0.25 percentage point. We also decided to conclude the reduction of our aggregate securities holdings as of December 1. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Sebagai catatan, suku bunga The Fed pada akhir tahun 2025 berada di level 4,25 hingga 4,50%. Usai The Fed menahan suku bunga hingga Agustus lalu sebelum memangkasnya pada September 2025 sebesar 25 basis point ke level 4 hingga 4,25%. Dan pemangkasan berlanjut pada Oktober dengan besaran 25 basis point sehingga Fed Fund Rate saat ini berada di kisaran 3,75 hingga 4%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, The Fed pangkas suku bunga, ekonomi Indonesia siap melaju. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Kemudian ada Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Wija, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Handito, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja ini Pak Wija, mungkin bisa mereview dengan keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat yang akhirnya memutuskan untuk kedua kalinya begitu ya di tahun 2025 ini untuk suku bunga acuan The Fed. Apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus ekonom juga di dalam negeri begitu, Pak Wija? Ya, kalau para ekonom sebenarnya melihat ini sesuatu yang sudah terprediksi ya. Oke. Karena beberapa variabel. Yang pertama, inflasi di Amerika ternyata tidak seheboh yang dikhawatirkan akibat trade war. Okay. Apalagi The Fed secara paralel dia juga menarik likuiditas di pasar gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tahu salah satu tugas The Fed adalah menstimulus penciptaan lapangan kerja. Nah, ini masih menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan di Amerika. Jadi penciptaan lapangan kerja jauh lebih rendah dari perkiraan. Kemudian variabel ketiga adalah variabel Trump. Karena Trump itu insist agar The Fed terus-menerus memangkas suku bunga acuan. Sehingga kalau kita lihat keputusan The Fed ini bukan keputusan yang bulat gitu ya, terbelah. Okay. Tapi jumlah yang mendukung penurunan itu lebih mayoritas. Saya rasa ini peran Trump ada di balik itu. Dan bagi ekonomi Amerika sendiri ya harapannya pekerjaan tercipta begitu ya. Tetapi permasalahan ekonomi Amerika kan tidak sesederhana itu. Yeah. Kita lihat misalnya perang dagang ini ada begitu banyak produk Amerika, produk pertanian yang ternyata di stop importasinya dari Cina. Ini satu permasalahan besar. Kemudian uncertainty ini juga membuat banyak negara kemudian mencari alternatif partner. Nah, ini tantangan luar biasa bagi Amerika. Okay. Ini sudah diprediksi, tapi apakah impact-nya seperti yang diharapkan oleh pemerintah Amerika? Saya rasa masih jauh dari kesimpulan.
Oh oke. Ini dia menarik, nanti kita cermati lebih lanjut. Nah Pak Halito, dari sisi pelaku usaha khususnya eksportir begitu melihat langkah Bank Sentral Amerika Serikat dengan menurunkan suku bunga acuannya sendiri bagaimana? Apakah memang ini menjadi angin segar akan memberikan dampak positif atau seperti apa sih kalau dari sisi pelaku usaha begitu Pak Halito? Iya, saya rasa ya, itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini pasti punya dampak ya, karena begitu dia turunkan suku bunga kan mestinya daya tarik untuk masukin investasi lagi di Amerika Serikatnya ya di satu sisi itu akan di dalam negerinya meningkat, tapi juga ada kecenderungan untuk pindah itu US dollarnya ke negara-negara lain. Nah, bisa juga kemudian masuknya ke Indonesia, dan ini mestinya juga harusnya menekan suku bunga di Indonesia kembali kan gitu ya. Hanya saja menekan suku bunga ini jangan hanya bunga depositonya yang turun, ini bunga pinjaman ini yang harus turun ini. Saya rasa Bank Indonesia harus meneriakin perbankan ini supaya lebih efisien, supaya lebih turun. Kenapa begitu? Karena momentum ini harus diambil ya, karena ini memberi kesempatan buat pelaku usaha untuk tumbuh kembali. Ini kan boleh dikatakan pelaku usaha lagi tertahan ini ya, entar dulu kapan mulainya. Nah, ini kesempatan bagus. Nah, saya mengatakan kesempatan bagus karena ini memberi sentimen positif. Tetapi di sisi yang lain ada dorongan dari Pak Presiden Prabowo untuk kita bergerak ini, apalagi di sektor pertanian, di sektor pangan. Nah, kali ini saya ingin menyoroti bagaimana kita ini mengoptimalkan ekonomi pangan Indonesia. Saya sengaja pakai baju ini dengan background lahan pertanian ini sebenarnya ingin mengajak kita gitu. Ekonomi Indonesia ke depan itu mestinya harusnya kita bangun sekarang ini lebih agresif lagi, memanfaatkan momentum turunnya bunga Fed ini tadi, bunga acuan Fed. Nah, ini kita dorong. Nah, tentu saja membangun ekonomi pertanian perlu waktu ya. Tetapi yang saya sebut ekonomi pertanian itu mulai dari primernya, pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, pokoknya yang hal-hal yang di hulunya, tapi juga industri olahannya, industri pangan olahan, dan kemudian sampai kemudian nanti ekspornya kan gitu. Nah, kalau lihat sekarang ini posisi kita ini nilai ekonomi pangan kita ini kan kira-kira 7% dari PDB lah sekarang ini ya. Dengan ekspornya kira-kira ya dari 7% itu kira-kira ekspor pangan olahan itu kira-kira 60% dari total ekspor total pangan kita kan gitu. Nah, ini ke depan harus kita dorong itu supaya kalau sekarang kita ini dari PDB ini ekonomi pangan sumbangannya 7%, nantinya ini katakan 2045 menjadi 11-12% gitu. Dengan ekspor pangannya meningkat dari sekarang sekitar 55 juta US dollar, nah, itu meningkat jadi 220 miliar US dollar gitu ya. Jadi meningkat besar kan, ekspor pangan olahannya dari 35 miliar US dollar menjadi 160 miliar. Kalau ini kita bisa gerakkan begini, maka sentimen ini bermanfaat, dan saya yakin Pak Presiden Prabowo, apalagi nih Pak Menteri Keuangan yang baru nih Pak Purbaya ini, mudah-mudahan juga, ayo nih duitnya jangan tidur-tidur, pakai untuk buka lahan pertanian yang besar, bikin industrialisasi yang besar-besaran. Karena industri pangan itu tidak hanya membuat kita bisa hidup lebih baik, tapi kita bisa memberi hidup lebih baik juga buat dunia gitu. Dan ini mendukung diplomasi Indonesia juga kan gitu. Baik, itu dia menarik. Lantas apakah memang keputusan ini juga akan mempengaruhi terhadap perekonomian global, kemudian juga perekonomian Indonesia? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Wija dan juga Pak Halito. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa pergerakan dari Federal Funds Rate, seperti apa juga pergerakannya kita akan saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Ini dia pergerakan dari 19 Desember 2024 sampai dengan Oktober 2025. Memang kita cermati bersama bahwa Bank Sentral Amerika Serikat telah menurunkan sebanyak 2 kali begitu di 17 September 2025. Dari sebelumnya 4,25 sampai dengan 4,5% menjadi 4% sampai dengan 4,25%, dan kemudian di bulan Oktober ini 3,75 sampai dengan 4% untuk range dari pergerakan suku bunga The Fed. Dan berikutnya bagaimana dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia? Ya, ini juga menarik dicermati pergerakan dari Januari sampai dengan bulan Oktober ini setelah bertahan 4 bulan 5,75%, kemudian di bulan berikutnya di bulan Mei turun menjadi 5,5%, bertahan sampai dengan Juni, kemudian turun beberapa kali menjadi 4,75% di bulan September dan bertahan
4,75% di bulan Oktober ini. Perbandingannya 4% dan 4,75% antara Indonesia dan Amerika Serikat. Lantas bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Data sampai dengan kemarin Gisdor Bank Indonesia, kita akan cermati bersama, sempat di 16.645 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika di tanggal 23 Oktober. Kemudian sempat juga mengalami penurunan ke 16.622. Kemudian beberapa hari terakhir ini sampai dengan kemarin ada kecenderungan ada kenaikan sedikit begitu ya, dari 16.622 menjadi 16.640 per dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, dengan informasi pergerakan dan spread lah kalau bisa disampaikan begitu Pak Wija, bagaimana pandangan Anda? Suku bunga acuan Indonesia, suku bunga acuan dengan Amerika Serikat sebenarnya ini, kalau memang tadi Pak Hadito menekankan momentum ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia begitu Pak Wija. Ya, kalau Amerika kita harus melihat ya, memang US dollar ini sedang melemah dibandingkan mata uang utama di dunia. Oke. Jadi dibandingkan 6 mata uang utama dunia, US dollar ini year to date itu melemah sekitar 8,4%. Kemudian rupiah melemah terhadap US dollar sekitar 3,1%. Jadi sebenarnya rupiah itu melemah terhadap mata uang 6 mata uang global itu sekitar 11%. Nah, kalau kita bandingkan rupiah dengan Singapura dolar, rupiah dengan Thai baht, rupiah dengan Malaysian ringgit, itu penurunannya ya kira-kira pelemahan rupiah sekitar 8% sampai 11%. Jadi memang tren rupiah ini sedang melemah. Kalau ditanya dampak apa yang dilakukan Amerika bagi ekonomi dunia, yang jelas pasti investasi portfolio di Amerika itu menarik. Apakah itu saham ataukah itu surat utang. Jadi akan banyak aliran dana ke sana. Nah, ini menjadi tantangan bagi investasi portfolio di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kalau dari sisi FDI, investasi di real sector, saya rasa tidak akan banyak menggeser karena ini lebih dipengaruhi oleh kondisi fundamental dan struktural ekonomi di masing-masing negara. Orang akan investasi di Amerika itu masih pikir-pikir. Kenapa? Karena uncertainty di bawah kepemimpinan Trump ini luar biasa. Okay. Dalam konteks ini, apa yang kita bisa manfaatkan adalah ya kita memperbaiki diri internal kita. Karena pertumbuhan ekonomi kita, seringkali kita selalu menggambarkan, kenaikan Fed rate akan berdampak A, B, C, D. Dalam prakteknya, ekonomi Indonesia ini totally domestic. Impact dari luar itu sangat minimal. Okay. Jadi ekonomi ini didrive oleh kemampuan kita menstimulus internal demand, memperbaiki iklim usaha, memperbaiki ketersediaan kredit yang terjangkau, dan ini harus menjadi fokus kita. Okay. Nah, barangkali kita akan mengarah ke apakah BI perlu mengikuti dengan menurunkan BI rate. Yeah. Kalau kita lihat sekarang ini adalah saat di mana deviasi delta perbedaan antara BI rate dan Fed rate itu hanya 1%. Biasanya dalam kondisi normal itu bisa 4 bahkan 5%. Kemudian kalau kita lihat selisih inflasinya hanya 1%. Jadi adjusted inflation rate terkait dengan BI dan Fed rate itu hanya 2%. Ini sudah sangat dekat. Jadi menurut saya sangat berisiko kalau BI kemudian menurunkan lagi, jadi harus hati-hati. Okay. Walaupun ada peluang Desember nanti the Fed akan menurunkan lagi. Jadi konkretnya, Mas Indonesia harus fokus pada perbaikan diri. Kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, apa yang dilakukan Amerika good news, tapi itu minimal sekali dampaknya. Baik, itu dia momentum yang bisa dimanfaatkan. Dominasi dari kekuatan internal kita harus lebih diperkuat lagi begitu untuk bisa bagaimana memanfaatkan momentum tadi. Nah, Pak Andito, lantas kalau kita bicara mengenai momentum ini yang bisa dimanfaatkan di bagian yang mana begitu sehingga dampak positif bisa kita segera dapatkan, kemudian dengan spread suku bunga yang mungkin sekarang menjadi tidak terlalu jauh begitu disparitasnya. Iya, ini momentumnya memang harus dimanfaatkan ya. Dan sebenarnya gini, kenyataannya kan kita ini sudah terdepresiasi banyak, nggak sedikit nih terhadap mata uang non US dollar, ya kan, kecuali barangkali ya renminbi lah, ya, yuan China gitu, karena dia juga melemah juga gitu. Jadi
Jangan-jangan ini China sama Amerika Serikat bersaing juga, bersaing nurunin ini nilai mata uangnya, depresiasi barangkali begitu dalam rangka penguatan ekonomi domestiknya kan gitu ya. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan mata uang yang lain-lain, itu kita terdepresiasi jauh. Dan ini terasa banget nih sebenarnya. Ini barusan kan ada Trade Expo Indonesia. Saya sebagai Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri GAPMI ketemu dengan banyak sekali delegasi dari banyak negara gitu. Mereka itu semakin tertarik ini pada produk-produk pangan olahan Indonesia. Ini momentum bagus ini. Jadi pelemahan rupiah, ya, itu nggak usah malu-malu lah bilang kita memang melemah terhadap mata uang yang lain-lain, dan nggak apa-apa karena itu membuat daya saing produk-produk Indonesia menjadi lebih besar. Dan saya mau konsentrasi kepada pangan ini, mau yang primer maupun pangan olahan. Ini momentum ini luar biasa dapat nih sekarang ini. Kita ini sekarang ini kan kesannya aman lah. Mata uang rupiah ini relatif 16.000 sekian, padahal kenyataannya kan nggak begitu ya. Kita ini, nah hal-hal ini yang saya rasa perlu kita bangun. Nah kita kembali ini harusnya kita manfaatkan untuk dongkrak ini. Kalau sekarang ini pertumbuhan ekonomi pangan itu sekitar 6,2%, lebih tinggi dari PDB pertumbuhan PDB Indonesia. Nah ini Pak Presiden Prabowo kan pengen 8%. Nah, ekonomi pangan bisa tumbuh lebih besar lagi. Sekarang saya rasa ini bisa menggerakkan. Nah, bagaimana cara menggerakkan ekonomi pangannya ini termasuk nilai ekspor pangan ya, termasuk pangan olahan. Saya rasa yang pertama yang harus dilakukan adalah memang memperbaiki hulunya ini. Ya, jadi ada beberapa pilar nih. Perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan Pak Hadito akan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Hadito dan juga Pak Wijaya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin dan juga Pak Hadito Juwono. Baik, nah mungkin bisa dilanjutkan nih Pak Hadito. Kalau memang tadi apa saja nih strategi yang perlu disiapkan baik oleh pemerintah sendiri maupun dunia usaha kita untuk bisa memanfaatkan momentum dari penurunan suku bunga The Fed ini? Ya, ada beberapa hal yang saya rasa kita perlu lakukan ya untuk mendorong agar Indonesia ini, apalagi ekonomi pangannya bisa maju, memanfaatkan momentum perubahan inilah mata uang dan khususnya di rate the Fed ini. Yang pertama saya rasa kalau kita bicara pangan, maka modernisasi hulu ya. Sekarang sudah dilakukan dengan bagus, pemanfaatan drone, pemanfaatan teknologi pertanian yang presisi, digitalisasi itu sudah makin besar dan ini menggerakkan anak-anak muda. Saya ketemu dengan banyak teman-teman, ini barusan ada Pertamuda di Jogja, anak-anak muda banyak banget sekarang yang memberi perhatian pada sektor pangan karena mereka melihat ini masa depan karena modernisasinya jalan. Yang kedua, industrialisasi yang punya nilai tambah. Nah, ini yang saya rasa harus kita lakukan. Selama ini kan ada program hilirisasi, udah fokusin aja lah hilirisasinya kepada yang sektor pangan ini kan gitu ya. Kalau ini dikebut Danantara kita bisa minta, ayo investasi lah di industrialisasi yang sektor pangan. Tapi jangan diambil semua sama Danantara ya. Kasih kesempatan lebih besar lagi buat yang swasta, industrialisasi di sektor pangan ini. Yang ketiga memang kita perlu mengembangkan mau SDM-nya, kewirausahaan pangannya gitu ya. Kami selama ini melalui program Ayo Bisnis Pangan, Sekolah Pangan itu kita dorong ini. Terjadi peningkatan kapasitas dari SDM, apalagi yang muda-muda. Dan yang keempat, ini kita bicara tentang branding. Nah, ini terjadi. Trade Expo kemarin itu kita tampil luar biasa. Banyak banget hall yang isinya adalah produk pangan, baik primer maupun yang industri olahan. Dan itu menarik perhatian besar. Ini harus kita lanjutkan, jangan hanya di dalam negeri. Kita harus lebih sering lagi berpameran di luar negeri, sehingga kalau 4 hal itu kita lakukan, maka pertumbuhan ini akan dapat momentumnya gitu. Memanfaatkan momentum penurunan suku bunga The Fed ini haruslah kita manfaatkan untuk jangka panjang pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya yang basis ekonomi pangan. Baik, nah Pak Wija, lantas bagaimana kalau dari sisi ekonomi melihat begitu dengan tantangan yang ada dari dalam negeri seperti yang Anda fokuskan tadi, begitu dominasi ataupun dominan bahwa dari sisi ekonomi lokal kita memang harus lebih dikuatkan, tapi apa yang perlu kita jabarkan atau lakukan begitu? Mengingatkan beragam stimulus sudah berjilid-jilid juga dilakukan di tahun ini nih Pak Wija. Ya, makasih Mas Pras. Jadi ada 2 komponen ya. Yang pertama komponen iklim berusaha. Ini harus betul-betul didorong. Ini harus kita jadikan momentum. Apa yang dilakukan pemerintah dengan memberantas illegal ekonomi itu bagus. Itu harus dijalankan terus. Tidak boleh kendor, harus gaspol.
Kemudian apa yang dilakukan dengan mempermudah perizinan, kemudian memperbaiki birokrasi, itu juga harus terus didukung. Nah, hal yang perlu menjadi perhatian adalah kebijakan pajak. Jangan terlalu cepat berubah-ubah. Ini membingungkan. Ini membuat real sektor itu takut untuk melakukan ekspansi. Juga regulasi terkait dengan perburuhan ini juga harus terprediksi. Kalau enggak, real sektor khususnya sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja itu akan mengerem ekspansi. Kemudian di komponen yang lain, Mas Pras, yang harus kita dorong adalah ketersediaan kredit dengan bunga yang terjangkau. Jadi di Indonesia ini ada fenomena aneh. Penurunan BI rate itu tidak diikuti oleh penurunan bunga kredit. Bahkan deposito pun tetap terus naik pada saat BI rate turun. Ini fenomena aneh. Salah satu faktornya adalah bagi bank, dia mempunyai pilihan akan memberikan pinjaman kepada real sektor atau naruh di SBN dengan bunga 6,5%. Nah, faktanya, nampaknya banyak bank yang memilih naruh di SBN. Sumber dananya dari mana? Dari deposito. Deposito bunganya dinaikkan, kemudian untuk menarik dana pihak ketiga, kemudian disalurkan kepada SBN, bukan kepada real sektor. Itu dia kenapa Gubernur BI mengatakan undisbursed loan kita hampir 2.500 triliun. Kemudian kemarin Pak Menkyu menggelontorkan tambahan 200 triliun, ya tidak terlalu berdampak karena dari sisi proporsi masih terlalu kecil dari yang available di market. Jadi itu dua aspek yang harus menjadi fokus. Baik, tapi menurut Anda Pak Wija, singkat saja begitu, apakah Anda melihat ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menjadi mendorong ekonomi kita bisa lebih kencang lagi, sementara kita harus memanfaatkan momentum dengan penurunan The Fed, tapi kita masih ada tantangan tersendiri dengan sektor real juga yang mungkin Anda katakan perlu keterjangkauan dari suku bunga pinjaman di sana? Ya, yang menciptakan pertumbuhan, yang menciptakan aktivitas ekonomi, yang menciptakan lapangan kerja itu swasta, bukan pemerintah. Kalau pemerintah mengandalkan APBN dengan berbagai stimulus, insentif, itu akan capek dan itu akan habis amunisinya. Fiskal kita sangat terbatas. Jadi yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah memberikan karpet merah kepada dunia usaha, khususnya sektor industri manufacture untuk bisa bertumbuh. Caranya seperti apa? Dengan langkah-langkah yang tadi kita sudah diskusikan di depan, Mas Pras. Baik. Itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan. Itu dia, demikian. Terima kasih Pak Handito, kemudian Pak Wija atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wija, Pak Handito. Terima kasih. Ya, pemirsa, di tahun 2026 akan meneruskan sejumlah kesinambungan program prioritas nasional dan salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam termasuk kewajiban eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksananya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Salah satu fokus pemerintah di tahun depan yakni penyempurnaan evaluasi mengenai devisa hasil ekspor atau DHE. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana, Menko Erlangga menegaskan 90% eksportir siap menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, di mana kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE di dalam negeri telah mencapai 90%. Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Ya. Apanya? 90% dari yang seluruh ekspor yang SDA. Sebelumnya sejak Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA di dalam negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di Bank Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, penyempurnaan regulasi DHE, perkokoh cadangan falas dan stabilitas rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Kemudian juga ada Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra. Kemudian Pak Rizal, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita bahas nih terkait dengan Pak Erlangga yang tadi sudah menyebutkan, ini menarik, tingkat kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi devisa hasil ekspor sudah menyentuh 90% ini Pak Hendra. Dari sudut pandang pelaku usaha, seperti apa yang bisa Anda cermati dengan tingkat kepatuhan ini nih Pak Hendra? Iya, terima kasih. Tentu saja ini angka yang disebutkan oleh Pak Menko ini sangat positif dan kami di Asosiasi Industri tentu tidak bisa keep track ya masing-masing kepatuhan dari anggotanya karena itu rahasia dapur masing-masing perusahaan. Tapi data yang disampaikan tadi ini kepatuhannya sangat baik. Nah, kalau berbicara mengenai aturan DHE mungkin ini bukan hal yang baru ya. Di 2019 melalui PP 1 2019 Bank Indonesia juga sudah mengatur kewajiban untuk pelaporan dana hasil ekspor waktu itu. Dan memang waktu itu sanksinya belum tegas ya, beda dengan PP 36 2023 sehingga pada saat PP 1 2019 ini sudah dilaksanakan oleh sebagian perusahaan tentu saja. Namun pemerintah karena kebutuhan untuk cadangan devisa ya menurut informasi dari pemerintah diterapkanlah PP 36 2023 di mana penempatan retensi DHE-nya tuh 3 bulan untuk 30%, kemudian dirubah lagi oleh PP 8 2025. Nah, ini yang kalau lihat tingkat compliance ini sangat positif, tapi di sisi lain kalau kita perhatikan kami menyambut baik ya wacana untuk adanya evaluasi karena saat ini yang penting sekali bagi dunia usaha adalah peran pemerintah untuk memberikan insentif mendukung dunia usaha. Tentu saja compliance ini bagus, tapi di sisi lain ini jika dilakukan relaksasi oleh pemerintah atas DHE ini akan membantu perusahaan karena di saat dalam 1 tahun terakhir ini tren harga komoditas juga turun, kemudian beban biaya operasional perusahaan meningkat. Nah, aturan DHE melalui PP 8 2025 ini menambah beban biaya bunga dari eksportir. Nah, ini yang kita harapkan jika dievaluasi dan bisa meringankan tentu saja bisa bermanfaat bagi cash flow perusahaan untuk bisa terus memutar rencana operasinya dan juga rencana investasi ke depannya. Oke, terkait dengan tambahan biaya bunga begitu ya bagi eksportir dengan kebijakan DHE. Nah, Pak Rizal, review dong dari Anda begitu terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan DHE ini seperti apa? Kan memang sudah sesuai dengan harapan begitu dari ekonom, kemudian tadi sudah disampaikan tingkat kepatuhannya 90% ini Pak Rizal. Iya, kalau kita lihat ya dari implementasi selama ini, ya. Apalagi misalnya dalam PP 8 2025 bahwa bagi sektor sumber daya alam contoh tambang gitu ya, perkebunan, kehutanan, termasuk juga perikanan kecuali minyak dan gas katakanlah, eksportir memang kan wajib gitu ya menempatkan 100% dari DHE sumber daya alamnya dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan kan gitu ya. Tapi kemudian kita lihat pertama dari sisi regulasi ya, kebijakan ini cukup tegas ya, dan ternyata presentasi retensinya juga naik ke 100%, bahkan dalam waktu retensi ini diperpanjang 12 bulan untuk non migas. Saya kira implementasi secara administratif tampaknya juga menunjukkan kemajuan ya. Pemerintah kan juga melaporkan ya telah mencapai ya sekitar 90% lah begitu ya, bahkan oleh Menko bidang Ekon begitu ya Pak Erlangga, bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan mulai berjalan. Namun dari sisi outcome, nah ini tentu ada catatan dampak pada devisa serta efektivitas kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Ya meskipun retensi meningkat, cadangan devisa nasional juga naik ya, tetapi justru kenaikan ini melambat begitu ya. Dan posisi cadangan devisa pada Agustus saja misalnya 2025 kisaran 151 miliar US dollar ya. Kemudian turun di bulan September ya di angka 148 miliar US dollar. Artinya apa? Ini ada penurunan ya. Dan ini tentu menjadi catatan begitu ya. Jadi kebijakan ini tetap harus dikawal, harus diawasi ya DHE ini agar
sisi lain meningkat gitu ya dalam konteks retensinya, tetapi dalam devisanya malah turun. Oke. Nah, kemudian secara keseluruhan memang regulasi ini desainnya kuat, ya konsisten dengan prinsip untuk menjaga stabilitas eksternal dan juga nilai tukar. Namun implementasi dan realisasi terhadap tujuan menambah devisa, nah ini yang menghadapi challenging gitu ya. Dan ini saya kira menjadi catatan penting pemerintah untuk ke depan. Nah, tapi menurut Anda apakah penurunan cadangan devisa begitu kalau yang seperti Anda sampaikan lebih kepada karena kinerja ekspornya bukan karena terganggu dengan kondisi dinamika global kah atau memang ada kaitannya dengan kebijakan DHE-nya sendiri Pak Rizal? Saya kira dinamika global cukup kuat begitu ya, termasuk juga market ya di globalnya itu sendiri. Ya, saya kira tentu keberhasilan ini juga patut kita respon dengan baik gitu ya, terutama saya kira para pelaku ekspor gitu ya, khususnya eksportir di sumber daya alam. Tetapi tentu lagi-lagi dinamika global juga harus terus dipantau karena memang siklus bisnis dan ketidakpastian global juga masih menjadi tantangan ya. Tentu dalam konteks ekonomi tingkat kepatuhan yang tinggi ini juga menunjukkan bagaimana efektivitas pengawasan dan juga administrasi yang cukup kredibel. Artinya kebijakan ini memang cukup efektif gitu ya di dalam mendorong retensi tadi, tetapi lagi-lagi karena tantangannya itu adalah risiko di market global, maka pemerintah harus mencari solusi gitu kira-kira ya untuk menghadapi tantangan ini. Jangan sampai sisi lain naik gitu ya retensinya, tapi justru devisanya malah menurun gitu. Oke, nah Pak Hendra, lantas bagaimana dengan ada upaya pemerintah yang nanti akan melakukan penyempurnaan terkait dengan kebijakan DHE? Kalau Anda katakan tadi beban bunga ini menjadi concern, tapi apakah ada hal yang lebih krusial kalau memang ini menjadi salah satu upaya kita meningkatkan cadangan devisa, menjaga bagaimana nilai tukar rupiah kita bisa lebih stabil begitu Pak Hendra? Nah itu tentu saja ranahnya pemerintah ya yang mengatur, tadi sampaikan oleh Pak Rizal juga cadangan devisa kita dengan diberlakukannya aturan DHE kalau kita perhatikan dari PP 36 2023 kemudian PP 8 2025 cadangan devisa kita ternyata tidak seperti yang diharapkan. Bahkan menarik kalau kita lihat data di September 2024 itu cadangan devisa kita kalau nggak salah di 149 miliar dolar. Setahun kemudian di September 2025 itu malah turun ya 148 miliar dolar. Padahal retensinya udah 100% tuh di dalam periode itu. Nah, kami dari perspektif pelaku usaha tentu saja ini menjadi satu sisi kita bisa berkontribusi, tapi di sisi lain ini operasional kita dan rencana investasi juga jadi tantangan ya dengan kenaikan beban biaya bunga. Nah, ranah pemerintah tentu kebijakan ya, dan kalau kami melihat bahwa yang paling krusial di sini adalah sebenarnya bagi pemerintah adalah memperkuat nilai tukar rupiah ya dengan ini bisa dilakukan dengan adanya jika nanti ada aturan kebijakan yang juga bisa diterapkan sehingga perusahaan bisa mengkonversi DHSDA-nya sehingga itu memperkuat cadangan rupiah. Nah dengan cadangan rupiah lebih kuat tentu saja intervensi dari BI mungkin bisa dibatasi. Nah ini mungkin turunnya cadangan devisa Pak Rizal lebih tahu, ini mungkin karena banyaknya intervensi dari BI yang menyebabkan tergerus. Nah ini yang kebijakan yang menggabungkan nanti konversi dan tetap DHE ini tentu saja kita serahkan ke pemerintah yang mengaturnya. Ya, poin-poinnya usaha bisa tetap berinvestasi. Ya. Oke, poin-poinnya seperti apa begitu? Mungkin diusulkan dari pelaku usaha ataupun di sektor pertambang, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Hendra, Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan dari cadangan devisa Indonesia dari rentang Januari sampai dengan bulan September. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal, kemudian juga sudah di-mention juga oleh Pak Hendra Sinadia. Begitu trennya seperti ini kita cermati, memang sempat menyentuh di 157,1 miliar dolar Amerika di bulan Maret, tapi setelah itu turun menjadi 152,5 miliar dolar di bulan April dan bertahan dalam 3 bulan terakhir sampai dengan Juni. Tapi kita lihat Juli, Agustus, September cadangan devisa kita cenderung turun hingga menyentuh 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya komoditas non-migas penyumbang surplus terbesar di bulan Januari sampai dengan Agustus apa saja? Ada lemak dan minyak.
hewani atau nabati, kemudian bahan bakar mineral, besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta alas kaki. Ini dia komoditas non-migas yang menyumbang surplus terbesar di Januari sampai dengan Agustus. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hendra dan juga Pak Rizal Taufik Roman. Nah, Pak Hendra, kalau kita bicara mengenai poin-poin usulan yang diharapkan lah, kalau memang kebijakan DHI ini bisa memberikan daya tarik tersendiri lagi bagi para pelaku usaha untuk lebih giat lagi begitu dia memenuhi kewajibannya dengan tingkat kepatuhan yang akan lebih tinggi lagi, itu di bagian yang mana nih, Pak Hendra? Nah, ini tentu saja yang tadi saya sampaikan, ini ranah pemerintah ya, mengatur kebijakan, dan perusahaan udah eksportir sudah hampir semuanya comply ya dengan 90%. Ini tentu positif. Yang sekarang dievaluasi adalah bagaimana agar DHI ini bisa memperkuat cadangan devisa dan memperkuat nilai rupiah. Nah, kalau dari kami, dari pelaku usaha, tentu saja ini beragam pasti responnya ya. Kami juga tidak mewakili industri tertentu ya, karena eksportir yang terdampak ini bisa beragam dampaknya. Tambang, mineral, batu bara, skala perusahaan juga sangat berbeda. Ada yang skala besar, skala menengah, skala kecil. Dampaknya tentu akan lebih dirasakan bagi yang skala kecil ya, karena dengan harga komoditas menurun dan beban biayanya lebih tinggi. Kemudian juga eksportir perkebunan dan perikanan juga beda-beda. Nah, kalau kita lihat overall tanggapan di floor pelaku usaha waktu akan diberlakukan PP 8 2025, sebenarnya PP 36 yang mewajibkan 30% ini udah dianggap bisa diterima waktu itu tentu saja ya. Namun tentu saja bagi sebagian eksportir PP 36 pun juga meskipun 30% ini masih jadi keluhan. Nah, ini kebijakan yang akan diramu pemerintah tadi juga yang saya sampaikan mengenai adanya konversi ini bisa dipertimbangkan ya, sehingga tetap devisa juga bisa dijaga, tapi di pelaku usahanya ini yang membutuhkan dana baik rupiah maupun dolar ini bisa juga tidak terhambat ya dengan beban biaya bunga, apalagi biaya operasionalnya concern kami adalah ini ya semakin tinggi dan harganya harga komoditas turun. Jadi balance kebijakan ini yang tentu saja ranah pemerintah. Kalau kami sejauh ini belum ada usulan yang konkret ya, karena belum juga secara resmi diundang ya. Cuman kami sampaikan bahwa harusnya yang aturan retensi ini direlaksasi, lebih diringankan, dan juga tentu mempertimbangkan kepentingan pemerintah, tapi pelaku usahanya juga tidak terlalu terbebani. Itu saja mungkin secara normatifnya. Ya, ini menarik ya terkait dengan penerapan kebijakan DHI dari kacamata pelaku usaha. Nah, Pak Rizal, kalau Anda cermati dengan berbagai kepentingan lah kalau kita bicara mengenai penerapan DHI, ada penyempurnaan yang akan dilakukan dari ekonomi sendiri, melihat bagaimana, mengingat kalau kita lihat begitu ya, target untuk bisa menambah cadangan devisa itu kan sekitar 80 miliar. Tapi Bank Indonesia mencatat DHI SDA yang masuk ke rekening khusus baru 22,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, apa yang bisa kita cermati, apa yang bisa kita boosting lagi begitu nih Pak Rizal untuk bisa mendorong CADEV kita lebih baik lagi? Ya, Pak Rizal. Ya, masih di mute Pak. Oh ya, siap. Ya, memang betul ya bahwa Bank Indonesia sudah menyampaikan ya, kebijakan retensi DHI ini telah membantu menjaga stabilitas ya, nilai tukar rupiah dan juga ketahanan eksternal, terutama di bulan Mei ya, di mana cadangan devisa kan paling tinggi gitu ya, tetap tinggi. Nah, tetapi ternyata kan terjadi penurunan gitu ya hingga saat ini gitu, dan tentu meskipun kurs rupiah relatif terkendali, penurunan cadangan devisa juga memang turun, bahwa ternyata stabilitas rupiah tidak hanya karena retensi DHI, melainkan memang tadi disebutkan oleh Pak Hendra ya, ada intervensi BI dan faktor lain tentu saja ya. Dan ya, kalau faktor lain ya tentu tekanan dari luar begitu ya. Apakah itu faktor berkaitan dengan harga gitu, atau memang permintaan market ya. Nah, yang harus dicermati adalah dalam konteks jangka pendek, memang kurs itu tidak menjamin ya bahwa kebijakan retensi akan menghasilkan manfaat struktural ya. Tetapi jika kita kombinasi dengan pengembangan ya sektor eksportir, misalnya pengolahan dalam negeri atau penguatan rantai nilai pasar gitu ya, maka ini bisa memperkuat gitu ya mekanisme untuk perbaikan dari peningkatan devisa. Nah, artinya cukup penting kiranya di dalam membangun
pengolahan atau industri manufaktur di dalam negeri ya. Nah, mengapa kemudian perlu upaya keras gitu ya untuk mencapai target yang tadi disampaikan ya, 80 miliar US dollar tambahan gitu. Tetapi tentu target ini bagi pelaku kepentingan harus melakukan upaya-upaya. Pertama misalnya ya, kalau bagi pemerintah memperkuat eksekusi dan monitoring. Pastikan semua eksportir yang diwajibkan, ya baik kecil maupun menengah, telah masuk dalam sistem retensi ini dan tidak ada pelanggaran. Semua harus patuh kira-kira begitu. Yang kedua ya memang harus menurunkan hambatan operasional. Ya eksportir mungkin menghadapi risiko likuiditas tadi disampaikan juga oleh Pak Hendra ya, untuk operasional ya, agar supaya apa ya, untuk menjaga devisa keluar negeri ini, ya pelarian tanda kutip devisa keluar negeri. Dan tentu ini juga menjadi fasilitas ya, bagaimana penggunaan dana yang ditempatkan di dalam negeri ya tidak menjadi beban tambahan bagi eksportir. Kemudian tentu juga harus mengintegrasikan sektor pengolahan dalam negeri yang tadi saya sampaikan ya, industri manufaktur terutama yang memberikan nilai tambah besar. Jika ekspor katakanlah hanya mentah saja atau tidak ada nilai tambah yang besar, potensi devisa ya baru terbatas. Maka kalau ingin meningkatkan devisa, ya kebijakan retensi disertai dengan dorongan peningkatan ekspor produk-produk olahan yang meningkatkan nilai tambah, baik itu melalui diversifikasi market dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor manufaktur. Mungkin yang terakhir adalah baiknya ada transparansi dan pelaporan berkala mungkin ya. Ini pasti diperlukan ya bagi para pelaku usaha maupun bagi pemerintah ya. Jadi ada gap target dan realisasi ini bisa dijembatani kira-kira. Oke, itu dia. Ke pemerintah ya menerbitkan laporan rutin ya mengenai masuknya DHE misalnya ke rekening khusus, atau mungkin juga bisa diakses oleh para pelaku usaha, sehingga ini juga bisa memberikan informasi ya dan juga mitigasi risiko katakanlah begitu ya oleh para pelaku usaha maupun oleh government. Baik, itu dia beberapa hal yang sudah dilakukan begitu, bagaimana hambatan dari sisi operasional ini bisa dikendalikan, kemudian bagaimana integrasi pengolahan juga di dalam negeri dan transparansi dan laporan berkala juga yang memang sebenarnya juga dinantikan ya bagi pelaku usaha. Nah, kalau menyikapi kondisi seperti saat ini lagi-lagi Pak Rizal, lantas apa yang perlu dilakukan ke depannya? Seberapa kuat nanti bahwa penyempurnaan ini akan bisa memperkokoh cadangan devisa, kemudian stabilitas nilai tukar rupiah kita juga nih Pak Rizal? Yang pasti penggunaan dana DHE-nya harus lebih produktif ya. Saat ini dana katakanlah ditempatkan selama 12 bulan. Perlu ada mekanisme agar dana tersebut tidak hanya terparkir tanda kutip ya, tapi juga bisa dipakai untuk pembiayaan investasi. Kluster ekspor misalnya ya, pengolahan dalam negeri, akselerasi nilai tambah gitu ya, terutama industri manufaktur yang padat karya contohnya misalnya, atau juga industri manufaktur yang padat modal juga ya, dan juga meningkatkan kapasitas ekspor. Kedua, harus ada transparansi aliran DHE ini dan efektivitasnya terhadap ekonomi real. Tentu perlu keterbukaan begitu ya, sejauh mana yang ditempatkan memberikan dampak likuiditas domestik, menurunkan biaya pinjaman ya. Tadi juga oleh Pak Hendra ini dikeluhkan nih, biaya pinjaman bagi eksportir berat nih gitu ya, dan mendorong ekspansi produksi ekspor. Kemudian diversifikasi sektor dan juga pasar ekspor. Tentu kebijakan retensi ya yang menyasar SDA terutama non migas katakanlah, maka perlu diperluas ya ke sektor-sektor non sumber daya alam dan ekspor jasa yang punya potensi devisa besar. Ini juga saya kira satu upaya atau area-area yang harus. Oke. Baik Pak Rizal. Baik. Nah, Pak Hendra, lantas dari sisi Anda, bagaimana Anda melihat juga dengan kebijakan tadi deposito DHE yang bisa dijadikan agunan kredit ini, apakah memang yang sempat juga disuarakan, apakah bisa menjadi solusi atau akan diperhatikan juga oleh pemerintah, atau bagaimana sih sebenarnya keinginan dan harapan dari dunia usaha sendiri, khususnya di sektor pertambangan nih Pak Hendra? Nah, ini tadi menarik yang disampaikan Pak Rizal ya. Jadi saya juga tertarik dengan tadi perlunya ada kombinasi kebijakan dari pemerintah ya. Jadi bahkan saya bukan ekonom, tapi rasanya untuk isu ini mungkin bisa dipertimbangkan ada paket kebijakan nantinya ya, yang tadi secara sektoral juga bisa dikaji gitu ya, yang
industri yang eksportir yang nanti bisa memberikan nilai tambah dari manufaktur atau processing ya, kalau di pertambangan juga hilirisasi dan penyerapan lapangan kerja dan lain-lain. Nah, tapi kita juga perlu apresiasi bahwa dalam PP 36 itu banyak hal yang positif dari pemerintah yang telah diberikan. Itu ada relaksasi juga ya, fleksibilitas yang diberikan bagi eksportir SDA pertambangan ya, termasuk yang dalam hal ini yang namanya komponen pembayaran ke pemerintah, kewajibannya dalam mata uang asing atau juga beberapa komponen impor dalam mata uang asing atau konversi ke rupiah, ini bisa menjadi pengurang dalam kewajiban retensi. Ini tentu hal positif yang bisa dipertahankan. Dan juga PP 22 2028 ada insentif PPH juga, ini perlu dipertahankan. Namun secara keseluruhan ini perlu ada kombinasi kebijakan ya, sehingga nanti pelaku usaha juga bisa lebih memanfaatkan dana hasil ekspor untuk operasional. Karena kita lihat sekarang kan tentu saja ini untuk trigger pengembangan ekonomi di daerah juga, ini tentu dari eksportir ini penting sekali ya dengan adanya relaksasi kewajiban DHE. Nah, ini perlu ada kombinasi kebijakan yang tentu saja selain kalau ada revisi PP nanti akan diikuti oleh beberapa aturan sektoral ya, termasuk PMK misalnya dan aturan-aturan kementerian lain yang sehingga ini bisa berjalan secara sinergi, kira-kira gitu. Nanti ekonom yang tentu yang lebih paham bagaimana mengkombinasikan ini. Tadi juga sempat disampaikan Pak Rizal begitu terkait dengan hilirisasi. Apakah Anda berharap juga dana DHE ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mendorong lagi, memperkuat lagi hilirisasi di Indonesia begitu Pak? Pak Hendra. Ya tentu saja untuk hilirisasi kan harus dilihat dari sektor-sektor yang yang sektor-sektor yang sangat yang lebih maju gitu ya, yang memberikan nilai tambah dan ekspornya juga nilai ekspornya juga signifikan. Ini jadi bisa ditelisik ya komoditas-komoditas tertentu, sehingga nanti kebijakan tersebut nanti bisa lebih detail ya, jadi tidak hanya terlalu general ya, hanya mengatur mengenai lamanya retensi atau besarannya, tapi tentunya nanti ada aturan-aturan sektoral yang lebih detail. Ini memang perlu PR ya, butuh waktu, tapi saya kira ini momentum yang bagus buat kita bersama untuk membuat satu kebijakan yang nantinya akan menjadi kebijakan yang lebih jangka panjang, yang nantinya bisa memberi stabilitas bagi nilai rupiah dan tidak menyulitkan pelaku usaha. Baik, itu dia. Berarti memang perlu ada satu kebijakan yang komprehensif, penyempurnaan yang juga melibatkan mungkin pelaku usaha juga begitu untuk menyusun bagaimana DHE ini benar-benar bisa optimal, selain bisa meningkatkan cadangan devisa, tapi juga memberikan kontribusi kembali lagi nih kepada dunia usaha di Indonesia. Baik, Pak Hendra, kemudian Pak Rizal, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Hendra, Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.